Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspawardani. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep masyarakat Islam. Saya dari kelas ekstensi Stikes Adila Bandar Lampung. Yang pertama, pengertian masyarakat Islam. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah kelompok manusia yang tetap cukup lama hidup dan bekerja bersama, sehingga mereka itu dapat mengordinasikan dirinya dan berpikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Pada masyarakat, kata Ralph Linton, selanjutnya ada semangat yang sama yang berfungsi menyatukan. Jadi yang dimaksud masyarakat Islam adalah masyarakat dengan semangat Islam sebagai penyatunya. Masyarakat Islam sendiri mempunyai sebutan khusus, yaitu umat. Umat adalah kata yang syarat dengan semangat progresif serta menyandang pandangan yang dinamis, komited, dan ideologis. Demikian Dr. Ali Syariati menjelaskan makna umat. Selanjutnya, kerangka dasar umat. Kerangka dasar umat adalah ekonomi kemakmuran karena memiliki semangat kerja yang prima yang tidak menghayati kehidupan duniawi, maka ia pun tidak akan menikmati kehidupan batini. Ke arah sana langkah kita ayunkan mulai dari pembinaan diri, keluarga, masyarakat, dan selanjutnya membentuk umat yang kita idam-idamkan. Selanjutnya, wujud masyarakat Islam. Kalau melihat pengertian masyarakat Islam di atas, ternyata masyarakat Islam bukan sekedar masyarakat orang-orang Islam saja, tapi masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tatanan-tatanan tersebut minimal bersendikan, yang pertama tauhidullah, yang kedua ukhuwah Islamiyah, yang ketiga musyawarah dan tasamuh, yang keempat jihad dan amal soleh, yang kelima istiqomah. Baik, selanjutnya aturan dalam masyarakat Islam. Agama Islam memiliki aturan-aturan sebagai tuntunan hidup kita, baik dalam berhubungan sosial dengan manusia, hablum minannas, serta hablum minallah, dan tuntunan itu kita kenal dengan hukum Islam atau syariat Islam, dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sumber-sumber syariat Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi hukum dan hukum Islam atau syariat Islam. Jadi hukum memiliki makna menetapkan sesuatu atas atau meniadakannya. Menurut ulama usul fikih, hukum adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang sudah balik dan berakal sehat, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, penghalang sah, batal, ruksah, kemudahan, atau azimah. Selanjutnya, sedangkan menurut ulama fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syariat, yaitu Al-Quran dan hadis, berupa al-wujub, al-mandub, al-hurmah, al-karohah, dan al-ibahah. Perbuatan yang dituntut tersebut yaitu satu wajib, yang kedua sunnah mandub, yang ketiga haram, yang keempat makruh dan mubah. Ulama usul fikih membagi hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama al-ijab, yaitu tuntutan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan dan dilarang ditinggalkan, karena jika meninggalkannya dikenai hukuman. Yang B adalah an-nad, yaitu tuntunan dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Jika tuntutan itu dikerjakan, maka pelakunya mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan, tidak hukuman atau tidak berdosa. Yang C al-ibadah, yaitu firman Allah yang mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Yang D al-karohah, yaitu tuntutan yang untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu
diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti, sehingga kalau dikerjakan pelakunya tidak dikenai hukuman. Yang al-tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, sehingga tuntutan untuk meninggalkan perbuatan itu wajib, dan jika dikerjakan pelakunya mendapatkan hukuman atau berdosa. Selanjutnya, menurut ulama fikih, perbuatan mukallaf itu jika ditinjau dari syariat Islam dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada fardu wajib, yang kedua ada fardu ain, yang ketiga fardu kifayah, yang keempat sunnah ain, dan yang kelima sunnah kifayah. Yang kedua, pengertian dari hukum wa'i adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum. Baik, sampai di sini saya menjelaskan materi dari pelajaran agama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.